Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua, Pak. Oh iya, yang tidak masuk hari ini siapa ya? Robert, Pak. Kenapa kok tidak masuk? Dia sunat, Pak. Udah itu aja yang tidak masuk. Yang lainnya lengkap ya. Ya, Pak. Alhamdulillah lengkap. Hari ini kita belajar mengenai akidah akhlak, toleransi, alat pemersatu bangsa. Oh ya, sebelum masuk materi, apakah suara Bapak terdengar jelas? Oke, langsung saja Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa meyakini dengan teguh bahwa agama mengajarkan toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Yang kedua, siswa dapat bersikap toleran, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sebagai implementasi pemahaman Quran Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 dengan konsisten. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan dengan baik isi Quran Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 tentang perilaku toleran, rukun, dan menghindari tindak kekerasan. Oke, Bapak akan tanya, apakah ada yang tahu apa itu toleransi? Saya, Pak. Ya, Mas, silakan. Menurut saya, toleransi itu adalah sikap menghargai pendapat maupun pemikiran orang lain yang berbeda dari pemikiran kita. Itu toleransi itu contohnya seperti saling tolong menolong, terus saling berdampingan dengan yang orang yang memiliki agama yang berbeda dan tidak membeda-bedakan ras maupun golongan. Menurut saya seperti itu, Pak. Ya, betul. Baik. Baik sekali jawabannya. Oke, selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah video. A few moments later. Videonya sudah jelas apa belum? Sudah jelas, Pak. Nah, poin pertama adalah pentingnya perilaku toleransi. Ada kisah dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib hendak pergi ke masjid dengan buru-buru karena takut tertinggal salat subuh berjamaah. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang kakek yang sedang berjalan pelan di depannya. Sang kakek berjalan sangat lambat di sebuah gang sempit demi memuliakan dan menghormati kakek tua itu. Ali bin Abi Thalib tidak mau mendahulinya, meskipun terdengar di masjid sudah iqomah. Ketika sampai di dekat pintu masjid, si kakek tua itu justru berjalan terus saja. Ternyata kakek tua itu beragama Nasrani. Ali buru-buru masuk ke masjid. Ajaibnya, ia mendapati Rasulullah SAW dan para jamaahnya masih melakukan rukuk.
Ali pun ikut rukuk sampai selesai sehingga Ali bin Abi Thalib ikut berjamaah dengan sempurna. Sehabis sholat, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa tadi rukuknya lama sekali? Padahal Anda belum pernah melakukan hal ini sebelumnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tadi Jibril datang dan meletakkan sayapnya di atas punggungku dan menahannya lama. Ketika ia melepaskan sayapnya, barulah saya bangun dari rukuk." Para sahabat bertanya, "Mengapa Jibril melakukan itu?" "Aku tidak menanyakan kepada Jibril," jelas Rasulullah. Lalu Jibril datang dan menjelaskan, "Hai Muhammad, tadi Ali tergesa-gesa ingin melaksanakan sholat berjamaah. Akan tetapi di tengah perjalanan ada seseorang kakek dan ia tidak mau mendahulunya karena sangat menghormati orang lain meskipun ia Nasrani." Nah, dari kisah Ali bin Abi Thalib dapat disimpulkan bahwa toleransi itu sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Dalam hal ini, toleransi berarti kita harus belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Oke, dari sini bisa dipahami ya anak-anak. Ya, Pak. Terkait pentingnya toleransi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan firman-Nya dalam Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum may la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka fakulli amali wa lakum amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Dari ayat Quran surat Yunus ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengikutinya serta memperoleh manfaat dari risalah yang disampaikan. Tapi ada juga yang tidak beriman dan mereka mati dalam kekafiran. Selanjutnya, pada Quran surat Yunus ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan kepada Rasul-Nya bahwa jika mereka mendustakanmu, katakanlah bahwa bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian terlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan tidak pernah zalim. Bahkan Dia memberi kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang diterimanya. Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa umat manusia yang hidup setelah diutus Nabi Muhammad terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pertama orang yang beriman terhadap kebenaran kerasulan dan kitab suci yang disampaikan Nabi Muhammad. Yang kedua adalah golongan umat yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Selanjutnya, orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. A few moments later. Untuk hari ini bagaimana pembelajarannya anak-anak? Apakah ada komentar? Sangat menyenangkan, Pak. Alhamdulillah. Dan mudah dipahami untuk penjelasannya. Alhamdulillah, kalau sudah paham, Bapak akan memberikan tugas tambahan untuk minggu depan ya. Kalian mengerjakan LKPD halaman 180. Baik, Pak.
Untuk deadline-nya kapan Pak? Batas pengumpulannya. Minggu depan ya. Dikumpulkan di Google Form yang akan Bapak kirim nanti. Oke? Baik Bapak. Ya, Pak. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap jaga semangat dan jaga kesehatan ya anak-anak. Iya Bapak, Bapak juga. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam